Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Junianti. Pada pembahasan kali ini, saya akan memaparkan jawaban UAS mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswa-siswinya. Juga dimaksudkan sebagai langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Jelaskan dan analisislah pertanyaan di bawah ini. A. Mengapa pembelajaran perlu perencanaan? B. Apa yang menjadi dasar atau landasan perencanaan pembelajaran PAI? Dan C. Bagaimana cara merencanakan pembelajaran? Mengapa pembelajaran perlu perencanaan? Karena perencanaan dalam pembelajaran akan membantu dalam pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik, efektif, dan efisien, dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Dengan perencanaan, seorang guru akan lebih siap dengan materi dan langkah-langkah pembelajarannya. Hal ini akan membuatnya lebih percaya diri selama proses pembelajaran. Dengan perencanaan, waktu serta fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses pembelajaran juga akan dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Mungkin bisa saja seorang guru mengajar dengan spontanitas atau tanpa perencanaan terlebih dahulu, namun hasilnya tidak akan lebih baik dibandingkan dengan guru yang membuat perencanaan terlebih dahulu. Tentunya kita menginginkan semua hal yang kita lakukan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hal itu dapat tercapai salah satunya dengan perencanaan yang baik. B. Apa yang menjadi dasar atau landasan perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam? Dalam agama Islam, yang menjadi dasar atau landasan utama adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Begitupun dalam suatu perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, hendaknya tidak keluar dari batasan tiga landasan tersebut. Bagaimana cara merencanakan pembelajaran? Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, menentukan materi atau bahan ajar, model serta metode yang akan digunakan dalam pembelajaran, menentukan langkah-langkah pembelajaran, memperhatikan minat dan kebutuhan siswa, menentukan bahan dan alat atau fasilitas yang dibutuhkan dan tersedia, dan yang terakhir menentukan jenis evaluasi atau penilaian. Kemudian pertanyaan yang kedua, pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah belum terlaksana secara optimal. Akan tetapi dengan upaya serius untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan agama Islam bisa dilaksanakan secara bersamaan di sekolah. Hanya sebagian kecil saja sekolah yang mampu melakukan perubahan-perubahan dengan melakukan berbagai inovasi melalui perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yang profesional. Jelaskan upaya-upaya atau langkah-langkah apa saja dalam perencanaan pembelajaran PAI, jelaskan menurut argumentasi. Langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Jawabannya adalah guru mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran di kelas. Persiapan pembelajaran di kelas secara umum dirumuskan melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam menyusun RPP, hal yang dilakukan adalah menentukan tujuan pengajaran pendidikan Islam, menentukan materi pengajaran atau bahan ajar, menentukan pendekatan dan metode mengajar yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik, menentukan media pengajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, pembelajaran tak pernah lepas dari instrumen pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Jelaskan dengan komprehensif pernyataan di bawah ini. A. Apakah yang Anda ketahui tentang instrumen pembelajaran? B. Apa saja bentuk-bentuk instrumen pembelajaran? C. Bagaimana analisis instrumen pembelajaran? D. Bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar? Apakah yang Anda ketahui tentang instrumen pembelajaran? Instrumen pembelajaran adalah alat bantu, bahan, media, pedoman, dan petunjuk yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran tersebut menjadi sistematis dan mudah dilaksanakan. Apa saja bentuk instrumen pembelajaran?
Ada silabus, program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran, kalender akademik, absensi, jurnal catatan perilaku siswa, penilaian atau evaluasi berupa tes dan non-tes. Ini yang umum ya. Tentu saja masih terdapat banyak instrumen pembelajaran lainnya. Bagaimana analisis instrumen pembelajaran? Instrumen pembelajaran dibuat dengan lengkap agar bisa dijadikan referensi dalam merancang, melaksanakan hingga mengevaluasi suatu pembelajaran yang matang. Instrumen pembelajaran harus memenuhi syarat sebagai berikut. Instrumen pembelajaran dibuat sesuai dengan standar proses, dibuat dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa. Seluruh kompetensi yang ada dalam kurikulum harus dapat dicapai dengan penetapan alokasi waktu. Semua komponen dalam instrumen pembelajaran saling berkaitan dan mudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada analisis instrumen penilaian. Dalam bidang pendidikan terdapat instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa atau faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Analisis instrumen penilaian dapat dilakukan dengan mengecek kesesuaian dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur, serta pemenuhan persyaratan baik dari ranah materi, konstruksi, bahasa. Apakah tes itu dapat mengukur secara tepat sesuatu yang akan diukur tersebut, atau bagaimana kesesuaian antara butir-butir soal dalam tes dengan deskripsi bahan yang diajarkan. Bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar? 1. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar, seperti merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi, menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi, dan menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar. Kedua, menghimpun data, melakukan verifikasi data, mengolah dan menganalisis data, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan, tindak lanjut hasil evaluasi. Kemudian pertanyaan yang keempat, jelaskan unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah, sehingga pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam, ada kompetensi guru atau latar pendidikan PAI yang memahami materi atau materi ajaran PAI. Kemudian karakteristik kelas seperti banyak sedikitnya jumlah peserta didik, suasana belajar yang demokratis, fasilitas dan sumber belajar yang tersedia, dan karakteristik sekolah seperti tata tertib sekolah, media pembelajaran yang dimiliki, letak geografis sekolah, lingkungan sekolah, estetika dan etika dalam arti sekolah memberikan perasaan nyaman, kepuasan peserta didik, bersih, rapi, dan memberikan inspirasi. Sekian jawaban UAS dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, karena ini merupakan pendapat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.